Hai para pecinta serial Mahabharata. Dalam video kali ini, admin akan membahas kisah pertarungan Putra Arjuna melawan Putra Karna. Putra Karna yang bernama Vrisaketu sebagai calon Raja Indraprastha berhasil dibunuh oleh Putra Arjuna yang bernama Babruwahana. Apakah yang melatar belakangi pertarungan ini? Benarkah dikarenakan pamannya bernama Bima dibikin babak belur dan kritis? Oke, sebelum lanjut mohon dukungan dan sedekahnya untuk subscribe channel ini dan jangan lupa like video ini agar admin tambah semangat berbagi kisah Mahabharata, terutama yang tak tayang di serial Mahabharata Antv Star Plus. Mari kita lanjutkan. Bermula saat Arjuna yang berada di perkemahan Pandawa bersama ponakannya Vrisaketu dari anak Karna. Arjuna sangat cemas karena sudah lumayan lama Bima tak kunjung datang membawa Babruwahana. Melihat kekhawatiran Arjuna, Vrisaketu memohon izin untuk menyusul Bima. Namun tiba-tiba para prajurit datang membawa Bima yang lagi kritis tak sadarkan diri. Salah satu prajurit menceritakan yang sesungguhnya terjadi dan meminta Arjuna segera datang untuk melawan anak muda itu. Arjuna menerima pesannya dan segera memerintahkan untuk membawa Bima ke tabib agar segera diobati. Vrisaketu yang tak terima pamannya dibikin kritis meminta Arjuna memberikan izin agar bisa melawannya. Namun Arjuna menolaknya karena tak ingin Vrisaketu kenapa-napa sesuai janjinya ke Karna untuk mendidik dan mengantarkannya menjadi Raja Indraprastha. Vrisaketu meyakinkan bahwa ia bisa mengalahkan Babruwahana karena setiap lawan pasti memiliki titik kelemahan. Dan jika ayahnya yaitu Karna masih hidup, pasti akan mengizinkannya bertarung demi kebenaran daripada harus jadi seorang pengecut. Nah, di samping itu tugas paman Arjuna juga harus tetap di sini menjaga prajurit dan memastikan kesembuhan paman Bima. Tak dapat berbuat banyak, akhirnya Arjuna mengizinkan Vrisaketu untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan kudanya dan tanpa prajurit, Vrisaketu menemui Babruwahana. Vrisaketu menanyakan maksud dan tujuannya kenapa mengganggu pihak Pandawa. Babruwahana menjelaskan bahwa tujuannya hanya satu, yaitu mengalahkan Arjuna sesuai tantangan yang diberikan oleh gurunya. Vrisaketu mengejeknya dengan mengatakan bahwa antara guru dan murid sama gobloknya, karena mengalahkan paman Arjuna adalah sesuatu yang mustahil. Vrisaketu memperkenalkan dirinya sebagai putra Karna yang hebat dan bersiap menantang Babruwahana. Namun mengetahui yang datang bukan Arjuna, melainkan ponakannya, Babruwahana menjadi murka. Pertarungan pun tak bisa dihindarkan. Dengan memakai busur panah, keduanya menunjukkan keahliannya. Namun Babruwahana berhasil mengalahkan Vrisaketu dengan mematahkan busurnya. Selanjutnya pertarungan dilanjutkan dengan senjata pedang. Perkelahian mereka sangat sengit hingga Babruwahana berhasil menusuk Vrisaketu hingga tewas. Mayat Vrisaketu diletakkan di atas kuda dan dikirim ke perkemahan Pandawa dengan maksud Arjuna akan datang melawannya. Di lain sisi, saat Bima tersadar, Arjuna menjelaskan bahwa Vrisaketu sedang berjuang melawan Babruwahana. Namun Bima terkejut dan sangat cemas dengan keadaan ponakannya karena Babruwahana adalah bukan lawan yang sepadan bagi Vrisaketu. Dan benar saja terjadi saat Arjuna menyusul Vrisaketu, tiba-tiba di depan tendanya sudah datang mayat Vrisaketu. Arjuna dan Bima sangat bersedih terhadap kejadian ini dan marah besar sama seperti yang ia rasakan saat kehilangan Abhimanyu. Arjuna akan segera membunuh Babruwahana. Hasrat, harapan,
keinginan, ambisi adalah kekuatan penggerak dari seluruh manusia. Benar kan? Kalau seseorang menanyakan identitasmu, lalu kemudian, seperti apakah jawabanmu? Pikirkanlah itu. Kau akan segera menyadari bahwa semua keinginanmu akan menentukan hidupmu. Keberhasilan setelah mencapai sesuatu dan kegagalan setelah tidak berhasil mencapai sesuatu menggambarkan identitasmu. Banyak orang menjalani hidupnya dan mereka begitu ingin mencapai banyak hal, tapi hasrat mereka sendiri tidak pernah benar-benar mati. Keinginan membuat mereka menembus berbagai hal untuk mengejar cita-cita mereka. Tapi di dalam kandungan semua keinginan itu, terdapatlah cahaya pengetahuan. Bagaimana bisa? Saat ada keinginan kita yang tidak terpenuhi, dan hancur dari tempat yang sama, cahaya pengetahuan pun masuk ke dalam hati manusia. Tidak. Ini bukanlah kisah tentang pergulatan keinginan. Ini juga bukan kisah dari betapa mengerikannya kelahiran dari setiap ambisi. Ini adalah kisah mengenai pengetahuan yang bangkit dari dalam keinginan. Aku, Basudewa Krishna, mengundang kalian semua untuk bergabung dalam perjalanan ini yang akan mengajarkan padamu arti dari kehidupan. Ini akan mengajarimu tugas sebagai seorang manusia. Ini akan mengajarimu cara untuk bangkit dan bersinar dari kehancuran. Rasa takut selalu berasal dari dalam hati manusia itu sendiri. Terkadang, ketakutan akan kehilangan kekayaan. Terkadang ketakutan dipermalukan. Terkadang takut terpisah dari mereka yang kau sayangi. Karena itulah, ketakutan saat ini sepertinya normal untuk semua orang. Pernahkah kau pikirkan itu? Apakah keadaan atau hal-hal yang menjadi penyebab rasa takut adalah juga akar dari kedukaan? Tidak. Tidak ada hal yang seperti itu. Dan pengalaman semua orang menunjukkan bahwa memiliki rasa takut tidak menyelesaikan masalah di masa depan. Rasa takut hanyalah imajinasi dari kedukaan yang akan datang. Itu tidak ada hubungannya dengan hal apapun juga. Meski sudah mengetahui rasa takut tidak lain hanyalah sebuah imajinasi, apa sulit untuk lepas darinya dan hidup di dunia ini tanpa rasa takut? Coba kau pikirkan itu.